Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Menjelang Ramadan berakhir, tentu kita tidak ingin Ramadan itu berlalu begitu saja. Karenanya ada hal-hal yang harus kita tindak lanjuti. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu harus kita lanjutkan sesudah Ramadan ini berakhir. Satu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Maka ada 3 bentuk membaca Al-Quran yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membaca ayat demi ayat, surat demi surat, sampai khatam. Khatam membaca Al-Quran jangan hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan kita berusaha setidaknya sekali khatam dalam 1 bulan. Nanti bulan Syawal baca lagi Al-Quran, khatam bulan Syawal, dan seterusnya begitu. Kalau bulan Ramadan biasanya bisa khatam 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Baca ayat demi ayat dengan keutamaan yang besar, yaitu kita mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Alif Lam Mim itu jangan dikatakan 1 huruf, tapi dia adalah 3 huruf. Alif itu huruf, Lam itu huruf, Mim itu huruf. 3 huruf, 30 kebaikan. Oleh karenanya ini terus kita lanjutkan membaca sampai dengan khatam. Yang kedua, karena Al-Quran merupakan petunjuk itu harus kita pahami, dan kita membaca Arab dari Al-Quran itu tidak langsung bisa kita pahami. Maka ini harus dilakukan bentuk yang kedua, yaitu membaca terjemahnya. Untuk memahami Al-Quran, kita perlu membaca terjemah dari Al-Quran itu. Namun perlu kita ingat bahwa terjemah itu juga punya keterbatasan. Semua bahasa punya keterbatasan dalam menerjemahkan, karena tidak semua istilah di dalam suatu bahasa bisa kita terjemahkan, atau ada istilah khususnya di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan terjemahan Al-Quran. Apalagi kalau istilah-istilah dalam Al-Quran itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kata ikhlas sudah jadi bahasa Indonesia, kata takwa, kata sabar, kata istiqomah, dan sebagainya. Begitu banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran itu sudah jadi bahasa Indonesia, sehingga dia nggak bisa diterjemahkan lagi kecuali yang itu. Contoh, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu, kata kitab sudah diterjemahkan menjadi kata kitab juga. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang takwa.
Jadi kita perlu membaca terjemahnya agar sedikit banyak kita memahami apa maksud dari Al-Quran. Alhamdulillah sekarang terjemahan sudah banyak, Al-Quran terjemah banyak. Di HP kita bisa gunakan aplikasi Al-Quran dan terjemahnya. Zaman sekarang adalah zaman muda, di mana kita bisa membaca Al-Quran di mana saja tanpa membawa-bawa kitab suci Al-Qurannya, karena ada di HP. Terjemahnya juga ada, tinggal masalahnya kita mau apa tidak membacanya. Selanjutnya, kalau kita sudah membaca terjemah, kita akan menyadari bahwa terjemah itu memerlukan penjelasan lebih lanjut. Karenanya kita harus sambung dalam bentuk yang ketiga, yaitu membaca tafsirnya. Baca tafsirnya. Terjemah saja tidak cukup. Meskipun sudah diterjemah, ada ayat-ayat yang kita tahu terjemahnya sudah, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Sebagai contoh, surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho istrimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahnya sudah kita baca, tapi ini maksudnya apa? Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan? Memang Nabi mengharamkan apa yang Allah itu menghalalkannya? Konteksnya apa? Hanya karena mengharap ridho istrimu? Ini tidak bisa kita pahami secara langsung dengan terjemah itu, sehingga kita mesti baca tafsirnya. Di dalam tafsir biasanya ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Ketika ayat itu ada sebab turunnya, maka di dalam tafsir itu dijelaskan apa sebab turunnya. Dan secara khusus saya menulis buku Asbabun Nuzul tematik, sebab turunnya ayat Al-Quran yang disusun secara tematik. Ketika kita baca Asbabun Nuzul, oh rupanya ini ayat turun sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sore hari beliau nggak ada urusan apa-apa, nggak ada kesibukan lain, beliau datangi semua istrinya. Malam memang digilir, istri beliau kan lebih dari satu. Malam digilir, tapi sore-sore beliau mendatangi semua istrinya sebentar. Habis asar sampai maghrib. Istrinya ada 9. Jadi dibutuhkan waktu kira-kira 2,5 jam, masing-masing satu rumah, jatahnya 15 menit. Ternyata ketika Rasul ke rumah Zainab melontarkan masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Hafsah bertanya-tanya, kenapa Rasul belum juga datang? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Maka Hafsah mendatangi rumah Aisyah. Rasul sudah kesini. Kok nanya begitu? Bukannya ke rumah kamu dulu mestinya? Iya, mestinya ke rumah saya dulu. Tapi belum, barangkali dia kesini dulu. Kata Aisyah, belum. Kalau di rumah saya belum, di rumah kamu belum, berarti masih di sana dong, di rumah Zainab. Ini kelamaan, ini tidak adil. Maka Hafsah pulang.
Rasul sudah menyadari kalau ini terlambat. Sudah selesai pembicaraan, Rasul masih disuguhi minuman berupa madu. Rasul minum itu madu. Gak kumur-kumur lagi, Rasul langsung ke rumah Hafsah. Sampai di rumah Hafsah, assalamualaikum. Wah, dijawab, dibukain pintu. Rasul masuk, Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Pada saat mencium itulah aroma mulut Nabi tercium bau madu. Hafsah tahu kalau itu bau madu, tapi dia ingin menyindir. Ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Maghfir ya. Maghfir itu sejenis minuman yang tidak baik. Bukan maghfir. Masa saya minum maghfir yang benar saja. Tadi di rumah Zainab saya disuguhi madu. Jadi itu bau madu. Oh, pantas lama di sana. Enak rupanya engkau dikasih madu segala. Kalau bahasa kita ya di sini mah ada air putih juga udah alhamdulillah. Kamu jangan ngomong begitu. Saya lama di rumah Zainab bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang dibicarakan sehingga menyita waktu cukup lama. Kalau memang karena madu juga tidak apa-apa. Tidak, kamu tuh gak percaya sama saya. Sejak kapan kamu tidak percaya? Tapi Rasul itu bukan tipe orang yang suka menyakiti perasaan istri. Apa kata Rasul? Kalau kamu tidak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Langsung Allah turunkan ayat ini. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan? Hanya karena engkau mengharap ridho istrimu, supaya istri kamu tidak marah. Jangan begitu, nggak boleh. Mengubah-ubah hukum tidak boleh. Seorang Nabi sekalipun tidak boleh mengubah-ubah hukum. Ini sebuah contoh betapa pentingnya kita membaca tafsir. Oleh karenanya di setiap masjid harus ada buku tafsir. Bagus di setiap rumah ada buku tafsir. Ulama kita sudah menulis tafsir. Ada yang dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada tafsir Al-Munir ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Ada tafsir Fi Zilalil Quran ditulis oleh Sayyid Qutb dan sebagainya. Banyak tafsir. Dan ada ulama kita di Indonesia yang juga menulis tafsir. Ada Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar, ada Quraisyihah dengan tafsir Al-Misbah, ada Al-Quran dan tafsirnya dari Kementerian Agama dan sebagainya. Oleh karenanya menjadi penting buat kita semua melanjutkan aktivitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan inilah yang membuat Ramadan itu istimewa, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan malamnya itu disebut Lailatul Qadar karena diturunkannya Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya sesudah kita memahami Al-Quran melalui membaca terjemah, membaca tafsirnya, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang diperintah kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Begitulah orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu kita berusaha mendakwahkan pesan-pesan Al-Quran. Kita sampaikan lagi kepada semua pihak untuk hidup sesuai dengan Al-Quran. Mendakwahkan itu tidak mesti dalam bentuk berceramah, tidak mesti dalam bentuk berkhutbah seperti ini. Kemampuan kita apa? Bisanya kita apa untuk mendakwahkan Al-Quran? Lakukan. Ada orang suka nge-share Al-Quran satu ayat dan terjemahnya melalui media sosial, sehingga orang yang semula tidak tahu menjadi tahu. Karena kadang-kadang ada ayat-ayat yang jarang disampaikan orang. Itu sebuah contoh. Ada juga yang membaca tafsir lalu dia ambil intisarinya, kemudian dia share lagi intisari dari tafsir itu. Itu juga namanya mendakwahkan Al-Quran. Jadi semua kita punya tanggung jawab untuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Maka semangat ini harus kita lanjutkan sesudah Ramadan ini berakhir. Inilah di antara, jangan sampai Ramadan berakhir begitu saja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzur man khazala al-muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.